Gaya tanpa sentuhan adalah suatu gaya yang akan bekerja meskipun tidak ada sebuah sentuhan kepada benda yang dituju. Dalam hal tersebut, gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya masih tetap bisa dirasakan oleh benda, walaupun keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Jadi, dapat disebut bahwa benda dapat bergerak atau mendapatkan pengaruh gaya meskipun tanpa sentuhan dari manusia atau sumber gaya. Gaya tersebut menyebabkan benda berubah bentuk, mengubah posisi benda dari diam menjadi bergerak, dan berlaku sebaliknya, serta juga mengubah arah benda. Berikut contoh gaya tanpa sentuhan. Yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Gaya magnet memiliki cara kerja yang mirip dengan gaya listrik. Jadi, gaya ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Namun, yang membedakan pada gaya ini dengan gaya listrik adalah terjadi pada benda yang memiliki sifat magnet. Contohnya yaitu besi yang menempel atau bergerak pada magnet yang didekatkan. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Misalnya, gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi. Jadi, prinsip gaya ini adalah ketika partikel dalam benda yang mempunyai massa akan menimbulkan gaya tarik-menarik. Sementara contoh dari gaya tak sentuh dari gravitasi adalah bumi yang mampu membuat benda seperti bulan, meteor, sampai satelit mendekat ke bumi. Untuk gaya yang ketiga yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Jadi, muatan listrik itu dapat menggerakkan atau merubah bentuk suatu benda. Gaya listrik terbagi menjadi dua, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Contohnya yaitu serpihan kertas akan bergerak naik turun ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut, dan juga dapat ditemukan pada barang elektronik yang bisa dioperasikan ketika diberikan sumber listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang medan gravitasi di permukaan bumi. Medan gravitasi yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda dapat menimbulkan percepatan gravitasi. Sehingga kuat medan gravitasi sering disebut dengan percepatan gravitasi. Dengan jari-jari bumi adalah 6,370 km. Variasi ketinggian tempat-tempat di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan jari-jari bumi. Kuat medan gravitasi di berbagai permukaan bumi tidak berbeda jauh. Untuk itu, daerah permukaan yaitu Gunung Everest. Pada slide selanjutnya yaitu dapat dihitung besar medan gravitasi pada tempat yang memiliki ketinggian yaitu H dari permukaan bumi. Dapat dijelaskan yaitu G kecil sama dengan G besar MB per RB plus H kuadrat. Dengan MB yaitu adalah massa bumi, dengan RB adalah jari-jari bumi. Karena H kurang dari lebih besar RB, maka RB plus H sama dengan RB, sehingga percepatan gravitasi pada ketinggian H dari permukaan bumi mendekati, yakni menjadi G kecil sama dengan G besar MB R kuadrat B. Untuk itu, dalam ekuator percepatan gravitasi sekitar 9,78 meter per sekon. Sedangkan di daerah kutub selatan yaitu atau kutub utara sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk gambar atau animasi berikut adalah contoh medan gravitasi di permukaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan medan gravitasi di dalam bumi. Kuat medan gravitasi yang dialami oleh setiap benda yang berada di permukaan suatu planet adalah sama besar. Artinya, sebuah planet akan memberikan kuat medan gravitasi yang sama besar kepada setiap benda. Jika kuat, maka sebuah benda mengalami kuat medan gravitasi sebesar G. Besar percepatan gravitasi di permukaan bumi berbanding lurus dengan besar massa bumi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari bumi.
Besar percepatan gravitasi yang dialami oleh sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan sebanding dengan besar massa bumi yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda ke pusat bumi. Ketika kita masuk ke dalam bumi hingga berada pada jarak r dari pusat bumi atau r kurang dari rb, maka gaya gravitasi yang dialami semata-mata dihasilkan oleh bola yang berjari-jari r. Bagian bumi di sebelah luar yang memiliki ketebalan Rb-R tidak memberi kontribusi pada gaya gravitasi. Jadi, kita seolah-olah mencari kuat medan gravitasi di permukaan bola yang berjari-jari R. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi potensial gravitasi di dalam benda. Apa sih energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi yang berarti energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang datar sebagai acuannya. Nah, bagaimana sih caranya menentukan energi potensial gravitasi di dalam benda? Caranya yaitu kuat medan gravitasi pada posisi R dari pusat benda M, di mana R kurang dari R yang memenuhi persamaan 3G sama dengan GmR per R pangkat 3. Dengan demikian, gaya gravitasi yang bekerja pada M yang berada pada posisi R tersebut adalah F sama dengan M kali G, yaitu min GmM R per R pangkat 3. Kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda M dari posisi R1 ke posisi R2 adalah: yang pertama, mengintegralkan R1 R2 dikalikan dengan F dikalikan dengan dr sama dengan UR1 dikurangi UR2. Integral R1 R2 yaitu F diganti menjadi GmM per R pangkat 3 dikalikan dengan R kali dr sama dengan UR1 UR2 min GmM per R pangkat 3 dikalikan dengan R dan diintegralkan R1 R2 RdR sama dengan UR1 min UR2 min GmM per R pangkat 3 yaitu hasil dari integral tersebut yaitu setengah R kuadrat dikalikan R1 dan R2 sama dengan UR1 sama dengan min UR2 min GmM sama dengan per 3 yaitu 1/2 R2 kuadrat dikurangi 1/2 R1 kuadrat, nah, yaitu UR1 dikurangi UR2. Dari persamaan terakhir yang dapat diidentifikasi adalah UR1 sama dengan setengah GmM per R pangkat 3 dikalikan dengan R1 kuadrat plus C. Sedangkan UR2 menghasilkan 1/2 GmM per R pangkat 3 R2 kuadrat plus C. Dengan C adalah konstanta, jadi dapat disimpulkan bahwa UR sama dengan setengah GmM per R pangkat 3 dikalikan dengan R kuadrat plus C. Cara menentukan konstanta C yaitu dengan menyamakan energi potensial di permukaan dengan menyamakan dua persamaan tersebut, yaitu min GmM per R sama dengan setengah GmM per R pangkat 3 dikalikan dengan R kuadrat plus C. C sama dengan min 3/2 yaitu GmM per R. Jadi, bentuk umum energi potensial di dalam benda menjadi UR sama dengan setengah GmM per R pangkat 3 dikalikan R kuadrat min 3/2 GmM per R. Contoh soal yaitu neutron yang dihasilkan reaksi di dalam matahari mencapai permukaan matahari dengan jauh 5x10 meter per sekon. Misalkan neutron dihasilkan neutron hasil pada posisi setelah jari-jari matahari. Massa neutron adalah 1,7 kali 10 min 26 kg. Energi mekanik neutron di permukaan matahari adalah penyelesaian. Energi mekanik neutron di permukaan matahari adalah EM sama dengan setengah MV2 per P min GM MR. Energi mekanik di tempat penciptaan neutron adalah EM setengah MV 2I min GM M per R kubik.
R per 2 pangkat 2 min 3 per 2 GMM per R sama dengan setengah MV 2I min 11 per 8 GMM R. Karena energi mekanik konstan, maka setengah MV 2I min GMM per 3 kubik sama dengan setengah MV 2I min 11 per 8 GMM per R, atau VI sama dengan akar V kuadrat B plus 3 per 4 GM per R, akar 5 kali 10 pangkat 5 kuadrat plus 3 per 4 kali 6,67 kali 10 min 11 kali 2 kali 10 pangkat 30 per 6,95 kali 10 pangkat 8 dengan hasil 6,3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon.